pesan dari Papua yang saya bawa ke sini. Yang pertama, hidup korban. Jangan diam. Oke, kawan-kawan. Hari ini kami telah saksikan bersama yang menjadi presiden adalah pelaku pelanggaran HAM. Kalau teman-teman rasakan dekat di sini, yaitu pada peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di era awal reformasi. Itu sangat dekat dengan pimpinan yang menjadi presiden hari ini. Tetapi kalau di Papua, yang paling dekat dengan presiden hari ini adalah kasus Mapenduma tahun 1995. Di situ Pak Presiden yang kemudian bertindak sebagai komandan operasi. Mungkin banyak yang belum tahu bagaimana catatan peristiwa pelanggaran HAM. Rumah-rumah warga dibakar, ibu-ibu dikejar, anak-anaknya mati, ibu-ibu ditembak, sampai gereja dan rumah-rumah warga dibakar. Itu semua adalah catatan pelanggaran HAM yang dilakukan ketika Presiden hari ini menjadi komando pembebasan Sandra tahun 1995. Peristiwa itu sampai saat ini belum pernah diproses hukum ataupun ditindaklanjuti oleh Komnas HAM yang waktu itu tahun 94 dibentuk. Ini kemudian menambah deretan panjang fakta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kanjeng Gusti hari ini. Nah, kita semua tahu kemarin di Monas telah dideklarasikan 5 batalion infanteri yang bertugas khusus untuk mengawal bahkan melaksanakan proyek strategis nasional pangan di tanah Papua. Pertama di Merauke, kedua di Bovendigul, ketiga di Kerom, Kabupaten Kerom, keempat di Kabupaten Sarmi, dan kelima di Kabupaten Sorong. Teman-teman kalau bayangkan peta Papua, itu ada di bagian selatan, bagian utara, dan bagian barat. Itu artinya militer hari ini akan ada semakin banyak di tanah Papua. Dan artinya pelanggaran HAM akan terjadi. Dan itu akan menambah deretan panjang pelanggaran HAM yang telah terjadi dari tahun 1961 ketika Trikora dideklarasikan. Trikora dalam sejarah memori pasionis orang Papua itu adalah fakta agresi militer Indonesia terhadap Papua. Berikutnya dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1999 reformasi itu adalah fakta kejahatan terhadap kemanusiaan melalui operasi militer yang dilakukan. Dari tahun 1999 dan ketika otonomi khusus sampai hari ini di tahun 2024 itu yang terjadi di sana adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Hari ini teman-teman lihat pengungsi tidak pernah dibicarakan oleh Jakarta. Jumlahnya sudah lebih dari 50.000 lebih. Yang ada di setiap daerah yang di situ akan dicanangkan proyek strategis nasional. Hari ini mata Jakarta kepada Papua hanya pada sumber daya alam. Dan ada kemungkinan manusianya mau dimusnahkan. Dari Sabang sampai Merauke menjadi sebuah frasa yang ditanamkan dari generasi ke generasi, seolah kalimat ini menjadi simbol kesetaraan. Namun, jauh panggang dari api, kalimat persatuan yang selalu diserukan tak lagi senada dengan wajah Merauke hari ini. Menangkap realita ini, Greenpeace Indonesia berkolaborasi bersama Azwi dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar nonton bareng Pesta Babi dalam gelaran Pesta Media Aji Jakarta.
Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita adalah sebuah karya dokumenter anak bangsa yang digawangi Dandi Dwi Laksono dan Saipri Dale berkolaborasi dengan Jubi Media, Watchdog, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, dan Ekspedisi Indonesia Baru. Antusiasme masyarakat menyambut dokumenter yang membingkai realita Merauke hari ini sangat tinggi. Teater Wahyu Sihombing Taman Ismail Marzuki penuh sesak dengan ratusan pasang mata yang menjadi saksi atas dampak corak kolonialisme baru di tanah Merauke. Corak kolonialisme itu ternyata masih ada di bumi Indonesia ini. Yang dulu dilakukan di beberapa benua termasuk di Indonesia ya. Kolonialisme terhadap suku-suku yang asli ya, di Amerika, di Eropa, di Australia. Di film ini diceritakan bahwa sekarang itu juga masih terjadi. Watak kolonialisme itu masih terjadi dalam bentuk proyek-proyek yang didrive, yang diputuskan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat setempat. Kemudian prosesnya pun akan menggusur mereka, baik dari menggusur mereka secara fisik ya, tempat tinggal mereka, yang lebih menyedihkan, menggusur identitas mereka, menggusur budaya mereka, bahkan bisa jadi menggusur mereka, jati diri mereka sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang mereka sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari hutan. Jadi identitas mereka sebagai manusia Papua itu tidak terpisah dari hutan yang mereka tinggali dan mereka sehari-hari mereka hidup di sana. Beragam corak kolonialisme yang disuguhkan dalam film memicu respon emosional bagi para penonton di Taman Ismail Marzuki. Saya pikir film ini mesti disebarluaskan ke banyak tempat, ke banyak kalangan. Nah, kita semua mesti tahu realitas apa yang sedang terjadi dan semua orang mesti dibuka cara berpikirnya, cara melihat soal. Dan menurut saya di film ini semuanya terbuka. Dan yang kedua, untuk masyarakat Papua terus bersatu padu, konsolidasi warga semakin kuat, terus melawat. Benar-benar Papua itu bukan tanah kosong. Film ini memberikan pandangan baru buat aku tentang permasalahan di Papua, dan kayak aku jadi belajar sih kalau misalkan kayak Papua yang tanahnya itu kan dipakai untuk kayak proyek-proyek yang bisa disebut kayak pembangunan, keberlanjutan, tapi kayak sebenarnya masyarakatnya sendiri tuh kayak nggak dapat apa-apa dari situ, bahkan justru kayak dirugiin gitu dan dieksploitasi. Itu yang harus diangkat warga, karena saya pernah masuk MAPI juga, masuk Merauke. Itu yang harus diangkat ke warga supaya orang tahu cerita di Papua itu seperti apa. Bahwa banyaknya TNI di sana tuh bukan untuk ngelawan OPN, tapi ngelindungi investasi gitu loh, investasi perusahaan-perusahaan swasta yang nggak tahu bayar pajak apa enggak gitu. Tapi yang pasti pengeluaran kita lebih besar dibandingkan pemasukan. Kalau itu gagal, semua investasi negara tuh habis itu untuk biayain yang nggak jelas gitu loh. Itu untuk refleksi ya, bahwa kita sama kayak Belanda dulu masuk ke Indonesia menjajah, sama yang sekarang pada ribut di Gaza di Israel tuh sama aja gitu. Ternyata kita bagian dari itu semua, bangsa ini. Supaya kita refleksi gitu, bikin kebijakan ke depannya bahwa kita jangan mengulang masa lalu lagi sebagai orang-orang jahat yang merusak bangsa-bangsa lain. Kemarahan dan refleksi dari bangku penonton adalah sinyal peringatan keras bagi negara. Amarah ini sangat beralasan mengingat ancaman yang ada di depan mata tak main-main. Atas nama proyek strategis nasional, lebih dari 2 juta hektar hutan Merauke atau hampir 4 kali lipat luas Pulau Bali kini telah dialokasikan untuk proyek lumbung pangan dan energi berupa cetak sawah, perkebunan tebu dan sawit, hingga peternakan sapi. Pembangunan yang selalu diklaim demi kesejahteraan ini nyatanya menjadi salah satu ancaman konversi hutan terbesar di dunia saat ini. Sejak 2024 lalu, alat berat terus merangsek masuk dan menggunduli ruang hidup masyarakat adat. Beranjak dari realita pahit tersebut, gelombang solidaritas kini mutlak untuk terus digemakan. Teman-teman dimanapun berada, ini saatnya kita bersolidaritas untuk masyarakat korban proyek strategis negara, baik itu di wilayah lain di Indonesia,
khususnya di Papua Selatan yang sekarang menjadi battleground, yang sekarang menjadi pertarungan bagaimana implementasi dari PSN ini di Indonesia. Kita harus membuktikan bahwa narasi-narasi pemerintah tentang kesejahteraan itu kemudian dipertaruhkan dengan nasib mereka yang seharusnya ditingkatkan, disejahterakan oleh pembangunan yang inklusif, tapi sebaliknya melalui PSN mereka akan sengsara dan bahkan bisa hilang ya identitasnya sebagai bangsa. Dokumenter Pesta Babi hanya secuplik pahit yang disajikan tentang kondisi objektif Tanah Merauke. Bingkai cerita ini telah membuka mata kita bahwa atas nama investasi dan proyek strategis nasional, ada hak asasi dan jati diri yang tengah dirampas. Hutan Merauke bukanlah lahan mati yang bisa dikapling sesuka hati. Di sana ada manusia, ada budaya, dan ada denyut nadi leluhur yang harus dipertahankan. Saatnya kita berdiri bersama mereka dan terus menyuarakan fakta bahwa Papua bukan tanah kosong. Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Penjajahan yang seharusnya kita usir, ternyata penjajahan itu datangnya dari pemerintah itu sendiri. Sehingga sistem ini luar biasa merusak dan tidak ada sedikit pun membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya, apalagi rakyatnya. Sehingga apapun yang mereka buat program-program itu sendiri, ternyata hanya untuk kepentingan oligarki. Yang kita dapat itu benar-benar di luar dari sejarah yang pernah kita dengar di waktu sekolah dulu. Sehingga dengan adanya film ini tadi, terlihat bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi yang akibat sistem dari kapitalis kita ini tadi nih membuat kerusakan di mana-mana. Bahwasanya benar di dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidak menyukai kerusakan yang dibuat oleh manusia. Ternyata inilah dampaknya. Sehingga semua kerusakan-kerusakan ini yang tadinya dibalut sesuatu yang baik, ternyata ini mengundang banyak kerusakan-kerusakan, baik kerusakan ekosistemnya, kerusakan manusianya, sehingga sistem ini harus berubah. Sistem ini tidak akan berubah dengan pergantian presiden saja, karena yang rusak adalah sistem. Allahu Akbar. Papua bukan tanah kosong. Allahu Akbar. Aku baru saja menyaksikan film dokumenter Pesta Babi. Aku merasa sakit hati, aku merasa sedih sekali atas perbuatan pemerintah terhadap saudara-saudara kita semua yang ada di Papua. Ternyata kita sebagai rakyat Indonesia terlalu jauh melihat begitu banyak penjajahan atau kolonialisme yang ada di belahan dunia. Tapi kita lupa akan saudara setanah air dan sebangsa sendiri, yaitu teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Papua. Bagus banget, aku belajar banyak dan jujur jadi mikir kita punya harapan nggak sih? Apa yang bisa kita lakukan ya? Kalau semuanya udah seabsolut itu dan semenjajah itu, kita bisa apa ya? Teman-teman, kita semua ini manusia. Kita hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Jadi tidak seharusnya seorang manusia itu menindas dan mengeksploitasi manusia lainnya. Realita kita itu dibangun atas eksploitasi dan penindasan pada saat ini. Film Pesta Babi ini memberikan kita gambaran bahwa realita yang kita hidup saat ini itu tidak ideal. Pesta Babi bukan sekedar film dokumenter. Ia adalah narasi yang tajam yang menguliti penjajahan gaya baru. Inilah neokolonialisme di zaman kita. Bung Karno pernah berteriak lantang. Beliau menolak segala bentuk penindasan yang datang. Beliau memperingatkan kita tentang bahaya laten ini. Suatu sabda profetik yang kini menghunjam nadi. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kutipan profetik itu kini nyata. Penindas bukan lagi bangsa asing dari seberang samudra. Penindas adalah saudara sekulit yang haus kuasa. Mereka yang membungkam suara demi suksesnya angka-angka meski taruhannya menghilangkan nyawa-nyawa. Tanah Papua dijarah habis atas nama investasi yang bengis. Hutan adat rata dengan tanah. Rakyat kecil hidup sungguh susah.
Hutan beralih fungsi menjadi kebun tebu, sawit, dan pundi-pundi. Korporasi berpesta pora, masyarakat lokal menanggung lara. Inilah wajah kolonialisme modern. Tak butuh kapal perang untuk menjadi dominan. Cukup dengan izin dan tanda tangan, kedaulatan rakyat perlahan hilang ditelan zaman. Mengapa layar film dokumenter ini dipaksa mati? Karena ia menunjukkan bobrok dan kebusukan yang sebelumnya disembunyikan rapi. Kita tak lagi berhadapan melawan bedil company. Kita melawan keserakahan yang bersembunyi di balik regulasi. Jika menonton film saja dilarang, di mana letak kemerdekaan yang sering dikumandangkan? Pesta babi yang sebenarnya masih berlangsung, sementara kebebasan dan kebenaran sedang dipasung. Film dokumenter tentang kondisi Papua saat ini layak banget ditonton. Judulnya adalah Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Bukan soal pesta makan-makan, tapi film ini soal tanah, nyawa, dan hak hidup masyarakat adat Papua. Film dokumenter ini karya jurnalis Dandi Laksono dan antropolog Sipri Jehan. Diproduksi bareng Judi Media, Watchdog, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia. Film ini memotret kondisi yang dihadapi masyarakat adat di Papua Selatan di Merauke, Bovendigul, dan Mapi. Di sana, pemerintah pusat menjalankan proyek pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektar. Dalihnya, ketahanan pangan dan transisi energi. Terdengar mulia, tapi kenyataannya lain. Dalam film itu diperlihatkan yang masuk ke sana bukan hanya ekskavator dan perkebunan, tapi juga militer dalam skala besar di wilayah sipil. Masyarakat adat Papua dipaksa menyaksikan hutan leluhur mereka dihabisi di depan mata. Semula, sutradara Jehan ingin membuat film soal resistensi budaya masyarakat Papua. Tapi di tengah proses syuting, dia menyaksikan langsung pembabatan hutan, perampasan tanah, dan kehadiran militer masif. Akhirnya, sudut pandang film pun diubah. Film ini bukan hanya soal Papua, tapi soal Indonesia dan cara kerjanya. Kolonialisme hari ini nggak hadir dalam bentuk perang terbuka dengan senapan dan meriam. Dia bekerja lewat regulasi, kebijakan, dan proyek-proyek yang tampak legal di atas kertas. Otonomi khusus pun disebut bukan lahir dari kehendak rakyat Papua, tapi dipaksakan untuk melegitimasi klaim Indonesia. Di Papua, ekskavator masuk, tentara masuk, perusahaan sawit dan nikel masuk. Tapi ruang untuk rakyat Papua bicara semakin sempit. Peneliti dari Pusaka Bentala Rakyat menyebut ini sebagai paradoks. Di satu sisi, Indonesia bicara soal dekolonisasi, tapi di sisi lain, menjalankan proyek kolonial di tanahnya sendiri. Papua terdiri dari banyak provinsi dengan masalah yang berbeda-beda, tapi semua terhubung pada satu akar, eksploitasi tanpa persetujuan rakyatnya. Ekspansi sawit di Sorong, nikel di Papua Barat Daya, dan pembukaan blok-blok baru lainnya terus berjalan. Jejaring kekuasaan yang terlibat sangat luas. Negara, korporasi besar, hingga modal asing dari berbagai penjuru dunia. Dan di tengah semua itu, masyarakat adat Papua berjuang sendirian mempertahankan tanah leluhur mereka. Apa yang terjadi di Papua bukan masalah yang baru muncul. Akarnya bisa dilacak hingga tahun 1950-an dan 1960-an. Di antara dekade itu, ada dua perjanjian besar yang ditekan. Pertama, perjanjian New York atau New York Agreement yang diadakan di New York, Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962. Kedua, perjanjian Roma atau Roma Agreement yang diadakan di Roma, Italia pada 30 September 1962. Dua perjanjian ini dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua. Padahal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua. Yang duduk di meja perundingan adalah Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat. Lalu pada 1969 digelar penentuan pendapat rakyat atau PEPRA, yang sampai hari ini masih dianggap kontroversial dan nggak merepresentasikan suara rakyat Papua. Kemudian masuk Freeport-McMoran, lalu berbagai operasi militer dan kini giliran proyek strategis nasional atau PSN. Polanya sama dari dulu, Papua diperlakukan seolah tanah kosong yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Usai nonton film dokumenter itu, seorang mahasiswi Papua berkomentar miris. Orang Papua punya rumah, tapi tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri. Film Pesta Babi hadir sebagai undangan untuk kita semua membuka mata
dan bertanya, ini pembangunan untuk siapa? Film ini menjadi salah satu cara kuat untuk menyuarakan apa yang selama ini jarang terlihat di berita utama. Yang menarik, film ini bisa ditonton gratis. Syaratnya, ajak minimal 10 orang nonton bareng. Kemudian daftar dan publikasikan di medsos dengan tagar #PestaBabi dan #Papua bukan tanah kosong. Nanti tim akan mengirimkan filmnya H-2 sebelum acara. Tiket sukarela dari Nobar akan disalurkan untuk membantu pengungsi Papua lewat lembaga sosial dan kemanusiaan. Jangan biarkan cerita kelam soal Papua hanya diketahui kalangan terbatas saja. Tunjukkan terutama bahwa kita juga peduli dengan saudara-saudara kita di Papua dan gak tutup mata terhadap apa yang terjadi di sana. Solidaritas kita untuk Papua. Film ini bukan horor, tapi entah kenapa ada yang ketakutan hanya karena layar menyala. Judulnya dianggap provokatif, hebat sekali. Rupanya demokrasi bisa kalah oleh satu kata di banner. Filmnya bicara hutan Papua, tanah adat, dan hidup masyarakat. Tapi yang datang duluan justru rasa curiga berseragam. Katanya demi kondusif. Tentu saja, cara paling kondusif adalah membuat warga berhenti bertanya. Di Papua, film ini merekam hutan yang bukan sekedar pohon. Itu dapur, obat, sejarah, dan rumah. Lalu datang proyek besar, katanya ketahanan pangan. Entah kenapa, yang paling kenyang biasanya bukan pemilik tanah. Film ini menyinggung militerisasi, dan anehnya, pembubaran Nobar malah seperti trailer tambahan yang tidak diminta. Alasannya takut konflik SARA, karena tentu membahas hutan Papua pasti langsung lebih berbahaya daripada merusak hutannya. Padahal panitia menjelaskan, ini soal lingkungan, tanah adat, dan warga. Tapi rupanya penjelasan kalah cepat dari prasangka. AJI, jurnalis lingkungan, pegiat HAM, semuanya bertanya, sejak kapan diskusi sipil jadi urusan barisan loreng? Kalau filmnya salah, bantah dengan data, bukan dengan membubarkan acara seperti remote TV nasional. Masyarakat adat bicara tentang tanah, elit bicara tentang proyek, lalu aparat bicara tentang kondusif. Lengkap sudah kamus pembangunan kita. Ironinya, Nobar di kota lain bisa jalan. Jadi masalahnya bukan filmnya, mungkin cuma keberanian mendengarnya. Yang disebut menjaga negara, seharusnya menjaga warga juga, bukan menjaga proyek dari pertanyaan warga. Pada akhirnya, layar boleh dimatikan, tapi hutan, tanah adat, dan pertanyaan publik tidak ikut padam. Bahkan orang Papuanya aja belum ditanya mau gabung Indonesia apa enggak. Papuanya udah dijual sama rezim Soeharto ketika itu ke Freeport, ke Amerika. Karena memang itu bagian dari New York Agreement sebenarnya. Bagian, jadi Amerika akan dukung Indonesia untuk ngamanin Papua. Kan bagi Amerika satu yang penting Indonesia nggak di bawah pengaruh Soviet. Konteks perang dingin Mas Bebe. Yang kedua dapat Freeport gitu. Jadi Indonesia didukung oleh Amerika untuk menguasai Papua. Iya. Saya tadinya mengira 67 itu Freeport masuk ke sana. Papua sudah di Indonesia. Papua sudah di Indonesia. Belum. 2 tahun. Jadi ilegal. Jadi Indonesia itu menjual tanah orang kira-kira. Iya. Ngontrakin rumah orang. Dan memang kan gini, kalau bicara terkait dengan Papua di tahun-tahun 80-90 mungkin ya. Kita mesti nanya sama salah satu kepala LBH-nya, ketua LBH-nya. Direktur LBH Papua. Direktur LBH Papua. Gimana Pak Billy? Dulu masih LBH Jayapura, Bos. LBH Jayapura. Oke. Gimana Pak Billy? Jadi kalau kita melihat bagaimana permasalahan Papua di era tahun itu. Bagian pertama, pada periode itu Papua masih dalam operasi militer. Namanya Irian Jaya masih ya. Namanya masih Irian Jaya. Ya, jadi masih ada operasi militer. Nah, kalau ada operasi militer itu artinya problem pada periode ini kan sampai 2,5 juta hektar kayak gitu. Terus yang kedua, bukan hanya tanah,
Papua tuh kan kayak mineral, Mas. Nah, mineral juga mulai jadi masalah. Jadi satu antara korporasi, pemerintah dan masyarakat adat itu muncul di situ. Nah, ini yang tapi pada saat itu sebenarnya muncul juga ini yang menarik itu. Di sana kan majority Kristen. Nah, di situ kemudian gereja itu kan ada teman-teman dari Katolik, ada dari Protestan. Itu kan gerejanya memang mendapatkan dukungan luar biasa dari bagian gereja lain di dunia. Jadi kemudian soal-soal yang itu digeser tuh, Mas, kenapa LBH hadir? Ada isu pelanggaran hak sipil dan politik macam-macam. Mereka itu kemudian masuk di isu yang lebih soft. Pendidikan harus ditangani, sosial harus ditangani, kesehatan harus ditangani. Makanya konsentrasinya lebih kepada si orang. Papua bukan tanah kosong. Ada orang, tidak ada orang Papua kah yang mampu berdiri untuk menyesuaikan mana KTP, mana tiket? Oh ya. Astaga, ini pun harus dilakukan oleh orang pendatang. Saya awali khotbah ini dengan menyebutkan 3 cerita tentang kebutaan. Kebutaan yang pastor sendiri alami. Cerita pertama, waktu gereja ini selesai dibangun dan saya pindah ke pastoran, Uskup almarhum John Saklil berpesan, Amandus, kau lihat di mana-mana seseorang menjadi pejabat, seseorang menjadi orang yang punya posisi dan peranan, dia kumpulkan orang yang dekat dengannya, keluarganya, sukunya, kampungnya, dan orang-orang itu berada di sekitar dia. Amandus, saya tidak mau lihat engkau buat itu di katedral ini. Jangan sampai pastornya orang kei, lalu semua yang di dalam pastoran itu orang kei, semua yang ada di halaman itu orang kei. Mata saya tiba-tiba terbuka. Ya, ini fakta di lapangan. Fakta bahwa orang begitu sukuis sampai tidak melihat orang lain. Cerita pertama. Cerita kedua, konsultan gereja ini saya minta untuk membantu saya, panitia, menggambar bangunan Wisma Unio. Mereka sudah pernah ke sini dan sering ke sini waktu pembangunan ini. Saat mereka datang, saya selaku ketua panitia dan Pastor Ben sebagai bendahara, kami pergi jemput mereka. Mereka pikir mereka turun di Bandara Lama karena mereka biasa turun di Bandara Lama, Bandara Freeport itu. Tapi ini mereka turun di bandara baru yang mereka belum pernah melihatnya. Saya dengan Pastor Ben sampai, mereka sudah lebih dulu keluar dari tempat pengambilan barang dan menunggu. Saya dan Pastor Ben mengajak mereka untuk minum di kafe di ujung bangunan itu. Itu ada tempat minum di situ, kami duduk dan minum sebelum antar mereka ke hotel. Saya tertarik dengan sharing yang disampaikan oleh mereka. Mereka bilang begini, Pak Amandus, tadi waktu kami masuk bandara ini, kami itu bingung.
jangan-jangan kita salah masuk bandara. Jangan-jangan kita ada di Bandara Makassar. Saya tanya kenapa? Karena bangunannya bagus, seperti kurang lebih bagian dalam Bandara Makassar, dan seluruh orang yang mengurus di dalamnya tidak ada orang Papua. Saya kaget. Mata saya seperti terbuka. Itu kebutaan kedua. Selama ini sudah sering masuk di bandara itu dan tidak memperhatikan bahwa yang periksa kartu menyesuaikan KTP dengan tiket bukan orang Papua. Masuk di tempat untuk kopor-kopor lewat itu juga bukan orang Papua. Setelah check-in, kita mau naik ke atas, melewati lagi pemeriksaan, bukan orang Papua. Terus, bandara ini ada di mana? Ada di Papua kan? Apakah pemerintah melihat hal itu? Apakah penanggung jawab bandara itu memperhitungkan bahwa bandara ini ada di tanah Papua? Benar-benar saya dibuka mata dan sadar bahwa selama ini saya melihat hal-hal itu dan tidak menyadari bahwa ternyata fakta ini ada. Betul, Papua bukan tanah kosong. Ada orangnya. Kenapa orang-orang itu tidak dilatih? Hanya untuk dorong-dorong kopor, melewati itu pemeriksaan itu. Tidak ada orang Papua kah yang mampu berdiri untuk menyesuaikan mana KTP, mana tiket? Oh ya, ya. Astaga, ini pun harus dilakukan oleh orang pendatang. Pertanyaan arsitek tadi membuka mata saya yang buta selama ini. Cerita ketiga, kebutaan ketiga, pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Mimika tanggal 11 Maret 26. Hormat Bapak Paskalis Imadawa, kami persilakan. Waktu juga 7 menit Bapak Wakil Gubernur. Kami persilakan. Saya singkat saja. Pertama, saya sudah tidak beri salam ya, minta maaf. Karena ini waktunya sangat singkat dan saya sudah tidak beri salam kepada siapa-siapa ini. Jadi yang pertama, kita di Papua tidak ada CCTV, baik di kantor, di ruangan manapun, di jalan atau di gedung manapun tidak ada CCTV. Nah, ketika pembunuhan yang bersifat mutilasi itu terjadi, maka cybercrime susah untuk mengungkapkan kasus itu. Mayatnya, jenazahnya, jasadnya dipotong-potong. Kepalanya dibuang kemana, kakinya kemana, tangannya kemana. Dan tidak bisa diungkap di Papua. Tapi kalau di Jawa bisa diungkap. Karena CCTV itu ada di mana-mana. Tinggal lihat rekam jejak CCTV aja. Dan hukuman ketika diketahui siapa yang melakukan pembunuhan dengan cara bermutilasi, maka hukumannya itu sangat berat. Lebih berat dari mereka yang hanya sekali bacok langsung mati di tempat. Maksud saya, kalau boleh yang namanya mutilasi itu tidak boleh ada. Apa yang potong-potong anggaran itu tidak usah ada, karena itu pekerjaan yang paling tidak bagus.
Itu perbuatan yang paling kejam dan sangat keji. Ya. Jadi saya mengutuk dengan keras para oknum-oknum dan tangan-tangan yang memutilasikan dana otsus itu, karena itu perbuatan tidak terpuji. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang jangan sampai digugurkan oleh Inpres. Undang-undang bisa menggugurkan Inpres. Inpres dalam kedudukan hukum di Republik ini tidak lebih tinggi dari undang-undang. Tapi yang ada dalam realita 2 tahun belakangan ini, Inpres dan peraturan Kementerian Keuangan itu sangat tinggi dari undang-undang. Bapak Komar yang terhormat, saya minta ini kita lebih keras dan lebih tajam lagi harus menyikapi ini. Sangat naif. Undang-undang bisa diabaikan oleh Inpres atau peraturan presiden, ke apa itu saya juga kurang tahu itu. Ya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saya ini dari MRP baru ke wakil gubernur. Jadi coba tolong tambah CCTV tadi. MRP ini juga kita berkewenangan supaya ada CCTV di sana juga di daerah ini gitu. Salah satu kewenangannya mungkin kewenangan untuk bagaimana mereka hak legislasi itu dikasih, dan juga hak budget itu dikasih, supaya mereka ini juga bisa kawal ini dana otsus ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, 7 menit, jadi 1 menit 1 hal. Ya. Yang keempat, kalau transferan dana ini, saya izin kita ketua kelas ini, saya izin ketua kelas ini, saya minta izin ini. Jika transferan dana ini, dan kita harus ada kesepakatan bersama para gubernur di tanah Papua ini, harus ada kesepakatan bersama. Ketika transferan dana otsus nanti masuk di akhir tahun, kita kembalikan. Begitu. Ngapain diterima? Dikembalikan aja. Begitu. Bukan tidak mau mengelola, karena otsus ini kan ibaratnya ekor dipegang, kepala dilepas. Gitu. Masa kita ketergantungan yang sangat tinggi sekali ke pusat ini. Bahkan ini dana otsus ini katanya menurut orang kampung bilang itu otsus ada karena Papua mau merdeka gitu. Makanya diberi otsus. Jangan kita diperlakukan seperti anak bayi. Karena anak bayi supaya anak kecil ini jangan ikut ke pasar dengan mama. Mama bilang sudah jangan nangis, sebentar nanti mama pulang baru kasih gula-gula, kasih bonbon, kasih apa segala gitu. Gak usah. Saya juga kalau putus asa saya bisa teriak duluan bahwa otsus kita kasih kembali. Sepakat itu, kita kasih kembali nih otsus saja. Tidak usah ngomong diplomasi segala macam tinggi-tinggi, stop dulu. Karena sekarang ini kita jalan ini sudah tidak jelas. Saya minta ombudsman coba lakukan penelitian dulu. Ombudsman lakukan penelitian di daerah-daerah, di kepala-kepala daerah ini. Coba teliti dulu. Kira-kira pelayanan publik itu berapa persen? Saya rasa mungkin 0,0% sekarang ini pelayanan publik ini di tanah Papua ini.
Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Baik. Mohon kesepakatan bersama. Kalau di akhir tahun dananya masuk, kita kasih kembali. Tepuk tangan untuk Bapak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami di Kabupaten Puncak ini penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan berjalan di tempat. Karena apa? Terkait dengan stabilitas keamanan di daerah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada pertemuan yang luar biasa ini kita bicara di atas kertas itu manis-manis, bagus-bagus, tapi kita tidak melihat di mana ada beberapa daerah. Tadi Pak Sekda Maibrat sampaikan bahwa kondisi rakyat kita hari ini dari Pegunungan Bintang sampai dengan Maibrat, kondisi masyarakat kita sangat memprihatinkan. Ya, oleh karena itu, harap supaya kita berbicara tentang sistem, berbicara tentang otonomi khusus Papua, tetapi rakyat kita menderita sama saja Bapak Ibu. Karena apa? Otonomi khusus itu lahir bukan karena cuma-cuma dikasih oleh negara. Ini kita catat. Karena ini orang Papua mau minta merdeka lalu barang ini keluar. Kemarin Pak Dr. Agus Gumilar menyampaikan bahwa data pendidikan setanah Papua itu 600 anak tidak bersekolah hari ini, 600.000. Belum berbicara tentang kesehatan, belum berbicara infrastruktur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Puncak, kondisi Kabupaten Intan Jaya, kondisi Pegunungan Bintang, kondisi Jagokimon, Dugama, Maibrat, Tambrau, rakyat sekarang tidur di tenda-tenda, Pak. Hari ini rakyat tidur di tenda-tenda. Ini pada kesempatan ini pada abang saya Pak Ketua Komite Eksekutif ada di sini. Jadi ada 12 poin kemarin dibuat oleh para bupati. Salah satu poin ke-13 adalah berbicara tentang stabilitas keamanan di tanah Papua. Saya masukkan itu, Pak. Pak Sekda saya, Sekda Provinsi Papua Tengah, tolong laporkan Pak Gubernur. Memang kita tahu bahwa kewenangan stabilitas daerah ada di pemerintah pusat. Penanganan stabilitas keamanan itu ada kewenangan pusat, bukan pemerintah daerah. Tetapi bagaimana kita berbicara program manis-manis di atas kertas, sampai orang Papua lagi hari ini keluar dengan air mata, hari ini tidur di tenda. Ini tidak bisa main-main, Pak. Mungkin ada beberapa kabupaten kota di Papua, seperti Nabire, Timika, Merauke, Sorong, Manokwari, itu relatif aman. Tetapi kabupaten-kabupaten di daerah pegunungan, rakyat kita menderita, Pak. Oleh karena itu, sistem yang disampaikan oleh Bapak-Bapak pembawa materi tadi, harap supaya khusus untuk daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan sistem, atau internet, mohon juga dipertimbangkan juga di sini. Agar supaya apa? Kita semua sampaikan bahwa Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif itu orang Papua bisa ke depan bisa baik. Saya bicara keras, bicara banyak di sini karena saya ada di daerah konflik, Bapak-Bapak. Jadi bagaimana kita mau membangun infrastruktur? Saya sampaikan kepada Bapak-Bapak bahwa Kabupaten Puncak itu harga satu sak semen itu 2.800.000 per hari ini. Kalau kita angkat roda 4 dari Timika ke Puncak, Bapak Ibu bayangkan itu sekali angkut 600.000, Pak. 600 juta. Ini sama dengan harga satu mobil. Kita mau membangun dari sisi anggaran setiap APBD kita dapat 1, sekian. Kemudian biaya keamanan, biaya para pengungsi. Bayangkan Bapak Ibu, tingkat kemahalannya sudah besar, bagaimana keamanan juga terganggu, bagaimana kita mau membangun. Nah ini. Genap sudah penderitaan kita, Bapak Ibu. Jadi otonomi khusus ini kan sudah lewat 25 tahun lebih Bapak Ibu.
Oleh karena itu ke depan tolong negara diatur baik supaya orang Papua tidak mati, orang Papua tidak keluar air mata, orang Papua tidak berdarah-darah terus di atas tanah ini. Sekali lagi, abang saya Pak Komite Eksekutif, ada juga BP3 OKP, ya, harap supaya tujuan dari kedua lembaga ini kan artinya apa? Mempercepat pembangunan otonomi khusus Papua. Ya, hal ini tidak bisa main-main. Bapak-bapak hari ini tolong bicara dengan Pak Menteri Dalam Negeri sampai dengan Pak Presiden supaya tolong bicara tentang stabilitas keamanan tanah Papua. Jangan bicara program pendidikan kesehatan. Kami di puncak ini pendidikan kesehatan tidak jalan, Pak. Kalau angkanya Pak Dr. Semula sampaikan 600 ditambah dengan kami di puncak dan Intan Jaya, di Maibrat, di Indugama, daerah-daerah konflik ini mungkin udah tambah lagi 800.000. Nanti akan meningkat itu. Jadi jangan kita bicaranya percepatan saja, tapi orang Papuanya tidak melihat. Ini nggak boleh, Pak. Karena Otsus itu lahir karena masyarakat kecil ini. Kami berdasi berbaju, sekarang kita duduk di ruangan AC, tapi hari ini masyarakat saya tidur di tenda, Pak. Jadi tolong selesaikan ini dulu. Bagaimana strategi untuk penanganan terkait dengan keamanan dulu. Nanti pembangunan akan ikuti itu, rakyat lagi menderita hari ini. Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih apabila saya ada sampaikan kata-kata kotor, saya tarik kembali. Yang sempurna adalah milik Tuhan. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kerja Tuhan kami boleh selamat dari kecelakaan maut. Hari ini hari Rabu pada tanggal 6 Mei 2026 dengan izin dari semua pihak yang mana dari Polres dan juga Polsek, Polres dengan Dandim. Kami izin dan mereka mempersilahkan kami untuk mengamankan jenazah yang ada di atas. Dan kami pergi ternyata jenazah itu dipasangkan dengan bom. Dan kami pergi dengan misi kemanusiaan, bukan maksud yang lain-lain. Kami pergi dengan misi kemanusiaan. Dan kami sebagai orang Gunung secara adat kami harus amankan jenazah itu dengan sesuai dengan aturan adat dan budaya kami. Dengan tujuan itu kami pergi, tapi ternyata mayat itu dipasang dengan bom. Tapi dari kejadian bom itu kami ada beberapa orang yang kena luka-luka, yaitu 7 orang, 5 orang luka ringan dan 2 orang itu luka berat. Di antaranya Pak Sekdi sendiri dia kena tangan, kemudian ini Pak Kepala Desa kena hidung, dan kami sebagian kena luka-luka ringan. Jadi yang kami sesalkan adalah dari pihak keamanan. Kalau ada pasang bom, kenapa tidak diberitahu kami, supaya kami pergi angkat itu dengan antisipasi itu. Jadi kami sesalkan itu. Tidak beritahu kami informasi kalau ada pasang bom, itu yang kami sesalkan. Kalau ada, kenapa sih tidak disampaikan kepada kami supaya kami angkat juga secara antisipasi itu. Jadi untuk ke depan, kalau ada kejadian yang sama, kami memohon supaya untuk ke depan tidak lagi terulang seperti ini. Yang pergi mengamankan itu masyarakat. Jadi masyarakat dengan pemerintah juga, jadi jangan sampai menjadi korban seperti kami lagi. Untuk ke depannya, kalau ada sesuatu yang dipasangkan oleh pihak keamanan, harus diberitahu kepada kami. Dan untuk berikutnya, itu saja, terima kasih, waktu dikembalikan. Tambahan. Ada lupa tambahan. Tolong Bapak Bupati, Kabupaten Puncak izin, Ketua DPR izin, tolong sampaikan di distrik Umukia, Kepala Kampung Manggume, aparatur negara untuk keamanan masyarakat demi untuk masyarakat aman. Jadi Kepala Kampung Manggume tidak boleh ganti. Tolong ditetapkan. Waktukan kembali. Saya terkait dengan peristiwa di Puncak yang kejadian peristiwa ada serangan terhadap masyarakat sipil di Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, yang terjadi tanggal 14 April 2026. Maka
sejak awal saya Kementerian HAM secara hati-hati, cermat, akurat mengikuti perkembangan demi perkembangan dengan berbagai sumber yang kami punyai. Kementerian HAM mengambil alih untuk menjadikan peristiwa itu menjadi atensi paling serius, karena kami tidak mau peristiwa-peristiwa itu hanya menunggu bom waktu yang bisa menyebabkan instabilitas nasional dan integritas wilayah terganggu. Karena disitulah mendapatkan keadilan bagi mereka yang korban. Setelah peristiwa yang terjadi tanggal 14 April tersebut, angka yang pada saat itu saya sampaikan adalah 5 orang. Kami dapat data, fakta, dan informasi dari berbagai sumber, baik sumber dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan berbagai sumber yang lain yang kami punyai. Kami dapatkan 15 orang meninggal dunia akibat serangan Kemru. Kemudian 7 orang luka-luka, dan mereka yang menjadi korban ini sedang dalam pendalaman, pencarian data, fakta, informasi, dan bisa mengalami perkembangan lebih lanjut. Kami juga sudah mendapat informasi, sudah menjadi atensi Komnas HAM. Dan civil society dan komunitas sudah mulai turun. Karena itu ini kematian 17 orang dengan serangan ini. Kalau kita tidak buka siapa pelakunya, tidak gentleman menyampaikan pelakunya, dan menyampaikan bertanggung jawab dan tidak melakukan proses hukum, maka martabat kita yang akan terganggu. Kalau kita mencintai bangsa ini, negara kesatuan Republik Indonesia, maka harus dilakukan proses hukum, harus mendapatkan keadilan bagi keluarga korban, dan harus bisa dilakukan proses hukum secara imparsial, jujur, adil, transparan, objektif, dan bertanggung jawab. Peristiwa ini terjadi di siang hari. Mereka yang luka-luka dan penduduk yang ada di tempat kejadian perkara, mereka tahu siapa pelaku. Oleh karena itu tidak usah bermain opini. Artinya pemerintah meminta mereka-mereka yang merasa aktor di balik serangan terhadap warga sipil cepat diproses hukum. Secepatnya, kalau bantu negara Republik Indonesia, maka cepat diproses hukum. Kita baru kepada menekan tindakan excessive use of power yang menyebabkan kematian dan luka-luka, supaya biar bertanggung jawab. Saya tidak ingin situasi dan 15 orang meninggal dan 7 orang luka-luka ini menjadi salah satu benang khusus noda hitam bagi bangsa yang bisa dipakai alat bagi orang lain untuk menekan kita dalam berbagai aspek. Oleh karena itu lebih baik saya buka. Kementerian hanya bisa menangani masalah yang sifatnya kasuistik. Tapi secara holistik itu merupakan kebijakan keputusan negara. Yaitu yang parlemen bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan partai politik, bersama-sama dengan tokoh-tokoh nasional, sama-sama mengambil keputusan bersama menciptakan Papua tanah damai.
kesempatan ini saya mau menyoroti dua hal penting. Pertama, persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik dalam level yang kecil seperti tadi di jalan-jalan, bahkan yang lebih besar yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Yang terjadi di tanah Papua ini. Setiap hari kita dibanjiri oleh berita tentang kematian manusia. Baik orang tua, orang muda, kaum pria, wanita, maupun anak-anak. Khususnya kita di tanah Papua ini. Mulai dari Merauke sampai Sorong. Penyebab dari kematian ini adalah karena konflik. Konflik bersenjata, konflik kepentingan, konflik karena kesombongan, konflik karena main kuasa sendiri, dan sebagainya. Konflik ideologi, NKRI harga mati, dan Merdeka harga mati, mengorbankan ribuan nyawa, baik oleh rakyat sipil, orang Papua maupun non-Papua, maupun militer itu sendiri, TNI Polri. Sudah ribuan, berapa jenderal yang sudah mati juga. Tapi ini tetap dipertahankan, hanya demi ideologi NKRI harga mati, Merdeka harga mati. Memangnya tidak ada dialog? Memangnya hati manusia itu binatang? Hati manusia Tuhan taruh Roh Kudus untuk duduk bicara. Presiden Prabowo dan jajarannya harus duduk bicara dengan semuanya, Panglima TNI dan semuanya. Duduk dialog menyelesaikannya. Bukan menjadikan kejahatan dan kematian manusia sebagai proyek kenaikan pangkat, proyek dapat duit, proyek untuk datang golkan dana MPR, menggolkan dana operasi triliunan. Saya kira sangat disesalkan. Kalau ini yang terus terjadi di Indonesia ini adalah kejahatan. Kita semua merayakan Paskah percuma saja. Kita merayakan Paskah hanya sebagai seremonial dan upacara bendera. Bukan sungguh-sungguh mengakhiri konflik. Kita hidup sebagai saudara. Kita hidup sebagai sahabat. Kita hidup sebagai saudara dan saudara dalam Kristus. Karena itulah dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit untuk kita. Oleh karena itu pada Paskah ini, saya mengajak semua pihak yang berkonflik, Presiden Prabowo dan semua jajarannya, semua MPR pusat, DPR, semua pemerintah daerah, kelompok TPNPB, semua dialog, menyelesaikan. Pihak ketiga, dunia ketiga, PBB dan semuanya, mohon supaya hadir, menyelesaikan. Martabat manusia adalah citra Allah, adalah wajah Kristus, imago Dei, bukan binatang, bukan anjing, tapi adalah manusia, Kristus yang ada di dalam diri setiap manusia ini. Status Nopison Tebay 21 tahun, pemuda yang tewas dalam insiden penembakan di Dogiai, Papua Tengah, memicu polemik setelah pihak sekolah membantah keras klaim kepolisian yang menyebut korban sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata atau TPNPB-OPM. SMA Negeri 2 Dogiai memastikan Nopison masih tercatat sebagai siswa aktif kelas 11 IPS 2. Sekolah menilai tudingan aparat terhadap korban tidak sesuai dengan fakta yang mereka ketahui selama ini. Operator SMA N2 Dogiai, Benigo, mengatakan korban merupakan anak asli Dogimani yang masih aktif mengikuti kegiatan sekolah hingga sebelum insiden terjadi. Korban bukan anggota kelompok tertentu, TPNPB seperti klien polisi, melainkan anak murid kami sendiri. Ia anak asli Dogimani dan masih aktif sebagai siswa SMA, ujar Benigo, Minggu, 10 Mei 2026. Namanya juga terdaftar resmi dalam data sekolah, sambungnya. Beni menjelaskan, saat kejadian berlangsung korban berada di lokasi pertandingan olahraga masyarakat yang digelar untuk penggalangan dana. Menurut dia, korban tidak sedang terlibat dalam pertandingan maupun aksi penyerangan seperti yang dituduhkan aparat.
Ia menyebut korban bersama sejumlah anak muda lain hanya duduk beristirahat di bawah tenda di sekitar lapangan ketika aparat kepolisian datang ke lokasi. Mereka hanya duduk santai di bawah tenda. Kemudian aparat kepolisian datang dan langsung melakukan penembakan ke arah anak-anak yang berada di dalam tenda tersebut, katanya. Dalam kondisi panik tersebut, Nopison Tebay diduga terkena tembakan. Korban bersama teman-temannya sedang beristirahat. Selain korban, ada juga beberapa murid lainnya yang berada di lokasi kejadian, tambahnya. Saya Pastor Amandus mau katakan, begitu juga pemerintah NKRI berjalan bersama bangsa Papua sudah 57 tahun sejak Pepera tahun 69. Anehnya, pemerintah tidak mengenal siapa orang Papua. Lucu kan? Mengapa? Orang Papua maunya A dan pemerintah memberikan B. Ada sesuatu yang menghalangi mata dua murid sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit dan ada bersama-sama dengan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, juga siapapun yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Yesus yang bangkit ada bersama dua murid yang dalam perjalanan menuju Emmaus. Heran sekali, dua murid tidak mengenal bahwa orang yang berjalan bersama mereka itu Yesus. Apakah rupa Yesus sudah berubah? Tidak. Apakah para murid juga sudah berubah? Tidak. Lalu mengapa? Ini jawabannya. Kenyataan Yesus tidak sesuai dengan harapan para murid. Yang diharapkan adalah Yesus tampil sebagai raja. Kenyataannya Yesus dibunuh. Yang diharapkan adalah Yesus memegang tongkat komando, membentuk pasukan menyerbu penjajah Imperium Romanum. Kenyataannya Yesus malah memikul salib. Inilah sebabnya para murid kecewa dan frustrasi berat. Persoalan ada di mana? Para murid membangun setumpuk harapan yang bertentangan dengan visi misi Yesus. Inilah yang disebut Yesus dalam Injil, kamu ini bodoh sekali. Inilah kebodohan para murid, termasuk dua murid yang berjalan menuju Emmaus. Saudara,
Kita belajar apa dari pengalaman para murid dalam Injil hari ini? Dengar, yang kita belajar adalah ini: jangan memaksakan kehendakmu untuk orang lain. Dengan kata lain, jangan memaksakan orang lain untuk ikut kau punya mau. Anda boleh saja punya harapan dan keinginan, Anda boleh saja punya impian dan dambaan, tetapi kalau harapanmu tidak sesuai dengan kenyataan, ya cepat geser haluan, harapan. Dan jangan terbawa arus kebodohan emosi, agar Anda tidak ikut bodoh seperti dua murid yang berjalan menuju Emmaus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin baik kalau pastor memberikan sebuah ilustrasi pembanding agar kita lebih memahami pesan Injil hari ini. Dan ilustrasi pembanding ini saya masuk di situasi Papua. Saya tidak tahu kamu bosan atau tidak, tapi saya ini bosan. Bosan mendengar apa? Ada penembakan. Bosan mendengar apa? Ada keributan, ada konflik terus menerus. Bosan. Sama seperti dua murid berjalan menuju Emmaus bersama Yesus. Saya, Pastor Amandus, mau katakan, begitu juga pemerintah NKRI berjalan bersama bangsa Papua sudah 57 tahun sejak Pepera tahun 69. Anehnya, pemerintah tidak mengenal siapa orang Papua. Lucu kan? Mengapa? Orang Papua maunya A dan pemerintah memberikan B. Angan-angan pemerintah bahwa setelah Pepera, Papua akan bergabung dengan NKRI dan Papua akan sejahtera. Itu bayangan pemerintah, itu harapan pemerintah. Kenyataannya kita semua tahu toh, tidak semua orang Papua mau bergabung dengan NKRI. Boleh bikin jajak pendapat, tidak semua. Ada sebagian malah menempuh cara kekerasan. OPM, kita tahu cerita itu. Kekacauan mewarnai kehidupan masyarakat. Ada pertumpahan darah. Baru beberapa hari lalu kita menyaksikan di media, bahkan anak kecil yang tidak tahu apa-apa, peluru menembusi dadanya. Sedih sekali melihat kondisi Papua ini. Nah, bertahun-tahun kita mengalami situasi ini tanpa ada perubahan. Celakanya, saya ulangi, celakanya pemerintah menanggapi situasi ini dengan dua pendekatan yang menurut hemat saya salah. Pemerintah yang ikuti siar ini, mohon kamu dengar. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan semasa Presiden Soeharto. Papua dijadikan DOM, daerah operasi militer, dan banyak korban berjatuhan. Ini ibarat anak minta jalan-jalan dan
bapak yang tidak senang, mama yang tidak senang, tempelin dia. Ini bukan solusi. DOM bukan solusi. Kita punya nama jelek sekali di kancah internasional karena DOM ini, daerah operasi militer. Syukur pemerintah menyadari kekeliruan itu. Maka pendekatan keamanan rupanya tidak menjawab harapan orang Papua. Maka dibikinlah pendekatan yang kedua, yang menurut hemat saya lumayan bagus. Apa itu? Pendekatan pembangunan dan pendekatan ekonomi. Kita mendengarkan, kita menyaksikan ratusan miliar, bahkan triliunan digelontorkan di tanah ini sampai membuat daerah lain cemburu. Kenapa ya Papua begitu diistimewakan? Kunjungan pemerintah, tidak eksekutif, tidak legislatif, tidak yudikatif, dari Jakarta ke Papua ini, kunjungan demi kunjungan. Bahkan Presiden Jokowi antara 18 sampai 19 kali, ini rekor mengunjungi Papua. Hebat. Dan yang sangat hebat adalah pemberian OCUS. OCUS ini pendekatan pembangunan, pendekatan ekonomi. Apakah itu membuat orang Papua tenang? Tidak. Ribut terus sampai orang non Papua bertanya, bisa baca di medsos, orang Papua ini mau apa sih? Sebenarnya orang Papua mau apa? Sudah dikasih sampai begitu hebat. Saya Pastor Amandus mau menjawab. Pesan Injil hari ini jelas. Kalau pendekatan salah, jangan bertahan dengan hal yang salah. Seperti dua murid Emmaus. Mereka mengharapkan Yesus yang wah, ternyata Yesus yang wafat. Ini harapan yang salah. Maka dua murid Emmaus jangan bertahan di titik itu. Seperti itu. Pemerintah Indonesia jangan bertahan dalam posisi yang salah. Ayo, belajarlah dari sejarah. Kalau pendekatan keamanan DOM itu keliru dan menyakitkan orang Papua dan menyakitkan seluruh umat manusia yang menyaksikan operasi militer itu. Kalau pendekatan pembangunan itu juga sepertinya keliru, ya, karena tidak menjawab kebutuhan. Hari Minggu ini lewat bacaan berkaitan dengan penampakan Yesus untuk para murid dalam perjalanan Emmaus, saya ingin meminta kepada pemerintah, cobalah robah pendekatan lain, bukan keamanan, bukan juga pembangunan dan ekonomi. Pendekatan apa? Itulah pendekatan yang kita dengar dalam Injil. Apa itu? Duduk bersama dan bicara. Yesus duduk bersama dua murid, omong-omong. Yesus memecahkan roti dan terbukalah mata dua murid itu. Astaga, ini Yesus. Ini Yesus. Dialog. Tetapi supaya dialog itu, di dalam dialog itu tidak terjadi menang-menangan. Kelompok pemerintah bilang NKRI harga mati. Dan OPM bilang merdeka harga mati. Maka kalau bisa dialog itu jenis dialog arbitrase. Artinya apa?
Dalam dialog itu, pihak ketiga duduk untuk menjadi semacam wasit atau yuri untuk mendengar. Papua, kamu tidak mau bergabung di Indonesia? Kenapa? Coba taruh di meja ini dan kita semua dengar, bicara. Indonesia, NKRI harga mati? Oke, silakan. Taruh argumenmu di atas meja ini dan bicara. Mari kita dialog dan ada pihak yang mengawasi. Ini baru kita mendapat solusi. Solusi yang terbaik. Sehingga kalau memang pihak ketiga berkata, OPM minta maaf, kamu salah. Oke, harus menerima itu. Dan Indonesia punya kekuatan untuk berkata, karena kami sudah menang, oke, tidak ada gerakan tambahan. Sebaliknya, pihak yang menjadi yuri wasit itu berkata, Indonesia minta maaf, tapi argumen Anda lemah. Anda tidak kuat, silakan angkat kaki. Harus menerima itu. Itu baru kita bisa mendapat solusi. Dan tidak akan ribut-ribut lagi. Yang ribut, hajar. Kok kalah toh? Kok kalah toh dalam dialog? Dialog arbitrase? Saya akan menutup renungan ini dengan mau mengatakan, pesan untuk kita hari ini adalah jangan pernah memelihara angan-angan sesat agar kau tidak kecewa seperti para murid. Itu pertama. Dan yang kedua, kebenaran tidak akan nampak bila bayangan keliru menguasai hidupmu. Ingat itu. Dan pesan yang ketiga adalah segera move on bila sadar bahwa kau keliru. Semoga tanah ini yang disebut sebagai tanah damai akan selalu damai untuk setiap insan Papua maupun non Papua yang hidup di tanah ini, karena solusi yang diambil itu menghadirkan damai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.